Halo teman-teman, nama saya Farhan Maulana dengan NIM 17220217. Di sini saya akan membahas tentang artikel yang saya buat dengan tema bahaya korupsi kecil atau pungli yang jadi pintu korupsi besar. Mengapa sih kita harus peduli? Korupsi tidak selalu dimulai dari angka miliaran rupiah, teman-teman. Banyak kasus korupsi besar justru berawal dari tindakan kecil yang dianggap sepele, seperti pungutan liar atau pungli ini contohnya. Sayangnya nih, praktik kecil ini sering dianggap lumrah karena sudah kebiasaan. Padahal efeknya nih bisa merusak sistem pelayanan publik dan moral masyarakat. Dalam artikel ini nih, kita akan membahas nih secara sederhana apa itu pungli, mengapa dianggap korupsi kecil, bagaimana pungli menjadi pintu masuk korupsi besar, dan apa yang bisa kita lakukan nih untuk mencegahnya. Apa sih pungli itu? Pungli atau pungutan liar adalah permintaan uang atau imbalan dari petugas atau pihak tertentu tanpa dasar hukum. Biasanya nih dilakukan oleh oknum yang punya posisi atau kewenangan tertentu. Contoh pungli nih yang sering ditemui adalah uang rokok agar pengurusan dokumen lebih cepat. Yang kedua adalah bayar tambahan biar tidak ditilang. Yang ketiga, biaya tidak resmi saat mengurus administrasi sekolah atau kampus. Yang keempat, oknum memungut uang parkir yang tidak sesuai ketentuan. Masyarakat sering tidak menyadari bahwa ini adalah tindak pidana korupsi. Mengapa sih pungli disebut korupsi kecil? Karena nilai uangnya tidak besar, teman-teman, dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun nih, pada dasarnya, pungli itu adalah sebuah penyalahgunaan wewenang, teman-teman, yang merupakan inti dari korupsi. Masalahnya, meski nilainya kecil, kerusakan moral yang ditimbulkan juga sangat besar, teman-teman. Apa sih faktor-faktor penyebab menaknya pungli? Yang pertama itu adalah budaya sudah biasa, teman-teman. Banyak orang nih menganggap pungli sudah bukan masalah besar. Karena sudah terbiasa, masyarakat jadi permisif. Dan nomor dua adalah proses administrasi yang lama. Birokrasi yang rumit membuat orang lebih memilih membayar agar cepat selesai, teman-teman. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan. Jika tidak ada pengawasan atau sanksi, pungli akan menjadi kebiasaan, teman-teman. Dan kurangnya integritas pelayanan publik, ada oknum yang memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Yang kelima adalah ketidaktahuan masyarakat. Tidak semua masyarakat tahu biaya resmi suatu layanan sehingga mudah dimanfaatkan. Kenapa sih pungli berbahaya dan bisa menjadi pintu korupsi besar, teman-teman? Yang pertama itu adalah merusak moral secara bertahap. Seseorang yang terbiasa mengambil pungli akan lebih mudah melakukan korupsi dengan skala lebih besar, teman-teman. Korupsi besar sering memulai dari korupsi kecil, teman-teman. Nomor dua adalah membentuk budaya sistemik. Jika pungli dilakukan bersama-sama, maka terbentuklah sistem gelap, teman-teman, yang susah dibongkar. Inilah akar korupsi berterstruktur. Yang ketiga adalah menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat jadi tidak percaya pada instansi pemerintah karena setiap pelayanan harus bayar lebih. Yang keempat adalah menimbulkan ketidakadilan. Orang yang bayar pungli mendapat pelayanan cepat, yang tidak membayar harus menunggu lama. Ini menciptakan ketimpangan pelayanan, teman-teman. Yang kelima adalah merusak masa depan generasi muda. Saat anak muda menganggap pungli sebagai hal biasa, maka mereka akan menganggap korupsi itu sebagai hal yang wajar, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah dampak pungli dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Dampaknya adalah biaya layanan publik semakin mahal, kualitas pelayanan menurun, masyarakat tidak percaya kepada lembaga negara, terbentuk jaringan penyimpangan yang sulit diberantas, menjadi budaya negatif yang diwariskan ke generasi berikutnya. Ada juga cara untuk menjaga pungli nih, teman-teman. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu adalah mulai dari diri sendiri. Tidak memberikan uang pelicin, sekecil apapun. Jika kita berhenti membayar, oknum pun kehilangan kesempatan. Yang kedua adalah edukasi dan kesadaran publik. Masyarakat harus tahu nih, mana biaya resmi dan mana yang tidak. Yang ketiga adalah transparansi pelayanan publik. Instansi wajib menempelkan tarif pelayanan secara terbuka. Yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi. Semakin cepat proses pelayanan, semakin kecil peluang pungli. Selanjutnya adalah laporkan jika menemukan pungli ini, teman-teman.
Teman-teman bisa menggunakan layanan pengaduan resmi nih, seperti Cyberpungli, lapor.go.id, dan unit pengaduan tiap instansi masing-masing. Pelaporan masyarakat adalah senjata yang sangat penting teman-teman untuk memberantas pungli. Kesimpulannya, pungli ini bukan masalah sepele teman-teman. Pungutan liar mungkin terlihat kecil ya, tapi dampaknya sangat besar untuk jangka panjang teman-teman. Pungli merusak moral, menciptakan ketidakadilan, dan menjadi awal munculnya korupsi besar teman-teman. Jika ini Indonesia bebas korupsi, kita harus mulai dari langkah kecil teman-teman, yaitu menolak pungutan liar dalam bentuk apapun. Budaya anti korupsi hanya akan tumbuh jika masyarakat dan generasi mudanya memiliki integritas yang kuat. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.